Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vina Agria dengan NIM 24101172200024. Di sini saya ingin membuat video tentang teori behavioristik untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Lilianti Rahmayani, SPSI, MPD. Nah, pernah nggak sih kalian merasa belajar itu kayak dilatih layaknya hewan sirkus yang kalau benar kita dikasih pujian, hadiah, dan kalau salah kita dikasih tugas tambahan atau sekedar teguran. Nah, ternyata ini merupakan cara belajar yang bukan tanpa konsep dasar, tapi memang ada konsepnya dalam dunia pendidikan, yaitu tentang teori behavioristik. Nah, di sini saya akan membahas tentang apa sih teori behavioristik itu dan apa tantangan yang dihadapi jika kita menerapkan tentang teori behavioristik ini dan solusi apa yang bisa kita lakukan dalam penerapan teori ini serta tentang kajian teorinya. Nah, teori behavioristik ini dikembangkan oleh beberapa tokoh terkenal seperti John B. Watson, Ivan Pavlov, dan juga B.F. Skinner tentunya. Jadi, secara singkatnya, teori behavioristik itu merupakan teori belajar yang memfokuskan pada hasil interaksi peserta didik antara stimulus dan respon. Jadi, dalam teori ini ada 3 hal yang populer dalam teori ini. Yang pertama itu ada penguatan atau reinforcement, yang kedua itu ada hukuman atau punishment, nah yang ketiga itu ada pengulangan, repetition. Nah, jadi contohnya ketika seorang siswa menjawab suatu pertanyaan dengan benar, nah maka tenaga pendidik bisa memujinya atau memberikan suatu apresiasi kecil-kecilan seperti nggak perlu yang besar-besar gitu, kayak suatu bintang atau nilai tambahan, nilai plus tambahan atau bintang tambahan. Nah, itu merupakan konsep dasar dari teori behavioristik di mana dia memfokuskan pada stimulus dan respon. Jadi teori behavioristik ini memfokuskan pada faktor eksternal kayak lingkungan, interaksi. Jadi dia agak mengabaikan tentang faktor internal kayak kognitif, mental peserta didik. Nah, salah satu tantangan utama dalam dunia pendidikan saat ini adalah bagaimana cara kita menghadirkan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik dengan latar belakang, motivasi, alasan belajar yang berbeda-beda. Nah, ini memunculkan suatu pertanyaan, apakah teori behavioristik ini masih relevan di era digital seperti saat ini, dan apakah teori belajar yang berbasis pengalaman seperti ini dan hanya mementingkan faktor eksternal masih bisa efektif untuk peserta didik. Nah, kemudian teori behavioristik ini juga dianggap terlalu berfokus pada stimulus dan respon sehingga peserta didik bisa merasa kehilangan motivasi. Nah, sebagai contoh ketika mereka disuruh untuk mengerjakan soal, kemudian mereka menjawab soal dengan benar. Kemudian seorang tenaga pendidik yang biasanya memberikan reinforcement, kemudian tenaga pendidiknya tidak memberikan reinforcement atau apresiasi, sehingga peserta didik ini mengalami kayak kurang motivasi untuk menjawab soal lagi karena tidak mendapatkan feedback atau respon yang ia harapkan, sehingga mereka mengabaikan proses berpikir dan proses penalaran mereka. Meskipun demikian, meskipun teori behavioristik ini dianggap klasik sebagai teori yang diterapkan pada zaman serba digital saat ini atau perkembangan zaman saat ini, tapi teori belajar behavioristik ini tetap dibutuhkan untuk pembelajaran dasar seperti membaca, menulis, berhitung. Tapi bagaimana caranya biar teori behavioristik ini tetap efektif di zaman saat ini untuk peserta didik? Nah, kita bisa
mengkombinasikannya dengan teori-teori yang lain. Jadi teori ini tidak saling berlawanan, tapi mereka saling melengkapi. Jadi kita bisa mengkombinasikannya di dalam satu kelas. Jadi kita dalam satu kelas itu kita tidak hanya menerapkan satu teori, tapi kita bisa mengkombinasikannya dengan teori-teori yang lain. Sebagai contoh, di dalam satu kelas kita mengajar pelajaran matematika, sebagai contoh. Jadi ketika pelajaran matematika, kita bisa menerapkan teori behavioristik ini dengan berinteraksi dengan peserta didik. Kita nanya, ini kamu gimana dapat caranya? Ini gimana? Kenapa jawabannya gini? Tapi sebelum kita menerapkan teori behavioristik, si peserta didik ini kita bisa memerintahkan mereka untuk menalar dulu nih. Ini kok, coba kalian cari soal ini gimana caranya, kenapa dia bisa begitu. Jadi kan itu kognitifnya atau nalarnya itu jalan. Jadi kemudian ketika mereka selesai menjawab soal itu, kita bisa berinteraksi dengan mereka. Kemudian jika jawaban mereka benar, kita bisa kasih penguatan atau reinforcement, dan ketika jawaban mereka kurang tepat, kita bisa memberikan penguatan dan memberikan arahan atau cara yang lebih sesuai, yaitu punishment. Jadi dalam suatu kelas kita tidak hanya menggunakan satu teori, tapi kita bisa mengkombinasikannya agar setiap teori itu bisa saling melengkapi. Jadi ketika kita menerapkan sebagai contoh tadi, teori behavioristik dan teori kognitif di dalam kelas, kita tidak hanya fokus ke interaksi atau reinforcement dan punishment, tapi kita juga fokus ke penalaran mereka dalam menalar soalnya, dalam menalar pembelajaran. Jadi kita tetap memperhatikan aspek-aspek atau faktor internalnya kayak mental atau penalaran mereka. Selain solusi yang ditawarkan sebelumnya, kita juga bisa memberikan apresiasi yang lebih bermakna kepada peserta didik. Seperti halnya kita lebih mengapresiasi ketika mereka melakukan soal dengan jujur daripada mereka mendapatkan hasil yang tinggi tapi mereka curang dalam mengerjakan soal itu. Jadi kita bisa mengapresiasi proses mereka dibanding dengan hasil akhir mereka. Jadi mereka lebih memperhatikan proses belajar mereka sendiri. Nah, kemudian kita juga bisa mendorong refleksi. Jadi ketika kita mengajarkan suatu materi, kita tidak hanya memberikan instruksi kamu harus belajar A, B, C, tapi kita harus memberikan alasan kenapa mereka harus belajar itu, dan apa alasannya itu, dan apa hasilnya. Jadi kita juga mengembangkan proses berpikir mereka. So, itu dia pemaparan singkat tentang teori behavioristik, tantangan yang dihadapi dunia pendidikan saat ini, serta solusi yang dapat ditawarkan untuk pembelajaran saat ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Saya Vina Agnia, pamit undur diri.